Di tengah gencarnya upaya Indonesia mengembangkan persepak bolaannya di kancah internasional, publik dibuat semakin antusias mendengar kabar bahwa konglomerat terkaya tanah air akan turut berpartisipasi dalam upaya tersebut. Di mana dalam hal ini keluarga Hartono selaku pemilik BCA sekaligus Djarum Group diketahui telah mengakuisisi Como FC, klub asal Italia sejak 2019 lalu. Menariknya di bawah kepemimpinan mereka, Como yang sempat terlempar ke kasta 4 Liga Italia, perlahan mulai bangkit dari keterpurukan hingga kini mampu bersaing dalam merebutkan tiket promosi ke Serie A. Lantas dengan sumber daya yang dimiliki keluarga Hartono serta pengalaman mereka dalam industri olahraga bersama Djarum Group, Como yang kini dibekali berbagai aspek untuk menjadi penantang serius raksasa Serie A diperkirakan mampu mengusik dominasi mereka dalam waktu dekat. Dan saat itu terjadi tentu akan berdampak pada perkembangan sepak bola Indonesia, mengingat track record Djarum yang menaruh perhatian khusus di bidang olahraga tanah air. Membangun pondasi dari awal. Sempat 2 kali dinyatakan bangkrut hanya dalam kurun waktu 1 tahun dikarenakan pemilik sebelumnya hanya mampu menangani klub selama 3 bulan saja, membuat keadaan Como FC benar-benar berada di titik terendah. Mulai dari problem hutang piutang yang menjadi masalah utamanya, disusul bobroknya infrastruktur stadion yang sudah tak layak pakai lagi, hingga pemain yang hanya menyisakan 5 personil saja menggambarkan betapa hancurnya klub ini. Namun di balik itu semua, entah mengapa Michael Hartono serta Robert Budi Hartono tergerak membeli klub super bangkrut ini. Di mana menurut The Athletic, keluarga Hartono yang mengakuisisi Como FC pada 4 April tahun 2019 lalu mengeluarkan dana sebesar 150.000 euro untuk melunasi seluruh hutang klub, serta harus merogoh kocek 850.000 euro untuk mendatangkan pemain dari yang awalnya tersisa 5 orang saja. Dan mulai dari sini perombakan di berbagai aspek pun mulai dilakukan dengan progres yang menjanjikan. Usut punya usut, alasan mengapa Hartono tertarik mengambil alih Como FC lantaran sejarah mereka yang cukup gemilang untuk sepak bola Italia. Di mana pada periode 80 hingga 90-an, Como merupakan produsen banyak pemain hebat Italia yang kemudian berkarir di klub-klub papan atas. Sebut saja Gianluca Zambrotta yang pernah membela Juventus dan Barcelona, serta Stefano Borgonovo hingga Marco Tardelli, pencetak gol kedua tim Italia ketika mengalahkan Jerman Barat pada final Piala Dunia 1982 di Spanyol. Dan hal ini diungkap oleh Enrico Lefrini, seorang ahli sejarah klub. Como adalah klub bersejarah, periode krusial kami adalah pada 1980 dan 1990. Kami disebut pabrik Italia. Setiap tahun kami akan menciptakan 2-3 pemain juara yang kami jual ke klub-klub terbesar. Ini membuat kami bisa membiayai diri sendiri, ujar Enrico Lefrini seperti dikutip dari Mola TV. Duduk di peringkat 2 klasemen Serie B dan berpotensi promosi ke Serie A. Hebatnya manajemen keluarga Hartono, mereka mampu dengan cepat memperbaiki keadaan klub. Sebab di musim 2018-2019, Como FC masih terdampar di kasta keempat Liga Italia. Dan di musim 2023-2024 ini, Como justru berada di peringkat 2 klasemen Serie B dan berpotensi promosi ke Liga Domestik Utama Serie A. Menariknya, langkah Como tidak akan mudah sebab Venezia FC, klub yang saat ini dibela bek andalan timnas Indonesia, Ceises, terus membuntuti mereka di daftar klasemen. Lebih baik dari Erick Thohir, Hartono adalah pemilik klub terkaya di Italia. Meski kiprah Erick Thohir yang pernah memimpin klub sekelas Inter Milan terlihat lebih mentereng dibanding keluarga Hartono, namun nyatanya The Athletic menyorot perbedaan ini dan justru menyebut bahwa proses yang dibawa owner Bank BCA ini lebih baik ketimbang periode Erick Thohir memimpin Il Nerazzurri. Di mana dalam situsnya The Athletic menyebut mereka Hartono bukan orang Indonesia pertama yang berinvestasi di Italia. Lebih dari 1 dekade silam, Erick Thohir membeli Inter Milan.
adil jika mengatakan Hartono bekerja di level yang berbeda. Mereka adalah pemilik klub paling kaya di Italia. Dibandingkan Premier League, mereka lebih kaya dibanding jumlah gabungan harta Sir Jim Ratcliffe, Stan Kroenke, dan Todd Boehly. Ujar The Athletic yang turut membandingkan harta kekayaan milik owner baru Como dengan gabungan konglomerat milik klub papan atas Inggris. Sanggup bangun tim raksasa dalam semalam. Diketahui Hartono bersaudara yang memiliki harta kekayaan sekitar 400 triliun rupiah, merupakan keluarga terkaya di Indonesia yang masuk dalam daftar 50 dunia versi Forbes. Hartono tentu mampu mendatangkan sejumlah pemain terbaik dunia hanya dalam waktu yang singkat. Apalagi jika berpedoman pada transfer ugal-ugalan Todd Boehly, tentu owner Jarum Group ini mampu melakukannya andai mereka mau. Membangun ulang kejayaan Como. Seperti yang telah disebut, Como FC dulunya adalah pabrik pemain hebat Italia. Lantas demi mengembalikan julukan itu, Hartono pun menjadikan Cesc Fabregas sebagai pemandu bakat muda mereka. Menariknya, sebelum mengisi posisi tersebut, Fabregas yang telah pensiun dari dunia sepak bola mengakhiri karirnya di klub Como sebelum akhirnya ditunjuk sebagai pelatih utama. Dan seperti yang kita tahu, di masa mudanya dulu lulusan Akademi La Masia ini merupakan salah satu wonderkid terbaik dalam sepak bola, di mana pada usianya yang baru menginjak 21 tahun, Fabregas telah ditunjuk sebagai kapten untuk klub sekelas Arsenal. Tentu dengan pengalamannya tersebut, mantan gelandang Spanyol ini mampu mewujudkan harapan Hartono, membangun kembali akademi terbaik di negara Italia itu. Jadi tempat Garuda Muda mengasah talenta. Mengingat kiper Hartono bersama Jarum Group yang begitu menaruh perhatian pada olahraga Indonesia, maka tak heran langkah ini turut ia manfaatkan untuk mengasah talenta muda Indonesia. Seperti dikutip dari Tempo.co, Grup Jarum berencana akan melakukan pengembangan sepak bola untuk usia muda melalui Garuda Select, di mana hal ini merupakan program akselerasi pengembangan usia muda hasil kolaborasi PSSI dengan Grup Jarum. Jadi itulah cerita menarik di balik pengakuisisian klub Como FC oleh konglomerat terkaya di Indonesia. Semoga dalam langkah mereka ini turut berdampak pada perkembangan persepakbolaan tanah air. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.